pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanya bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat sejumlah warga di Banjarmasin terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak. Puluhan pengunjuk rasa Senin siang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin untuk menyampaikan protes terkait kelangkaan gas LPG 3 kg. Delapan tersangka pencurian dengan kekerasan curas ditangkap kepolisian Kabupaten Tapin selama operasi Jaran Intan tahun 2021. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro di Banjarmasin telah berakhir pada Senin 22 Februari kemarin. Perpanjangan PPKM mikro belum bisa dilakukan oleh pemerintah setempat karena harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pelaksana harian PLH Wali Kota Banjarmasin Muhyar mengatakan, PPKM skala mikro yang diterapkan sejak tanggal 9 Februari lalu telah berakhir pada Senin 22 Februari kemarin. Namun pihaknya belum bisa memperpanjang PPKM tersebut karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Meski demikian, menurutnya masyarakat harus tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti mengantongi izin dari Dinas Kesehatan jika ingin menyelenggarakan acara seperti pernikahan dan yang lainnya. Kan rapat sambil kita menunggu arahan dari pusat. Apa arahannya untuk selanjutnya? Nah, sementara menunggu arahan itu, untuk protokol kesehatan akan semakin diperketat. Jadi kita fokus ke protokol kesehatan dulu. Jadi penggunaan masker, kerumunan itu akan kita perketat sambil menunggu surat tindak lanjut dari pusat apa yang harus dilakukan karena tanggal 22 ini kan berakhir PPKM skala. Muhyar juga berharap masyarakat menaati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sampah plastik tidak mudah terurai dan berdampak sangat buruk terhadap lingkungan, sehingga perlu dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan yang tepat terhadap sampah plastik tak hanya bisa menyelamatkan lingkungan, tapi juga berpotensi menghasilkan uang. Guna mengatasi masalah sampah plastik yang sulit terurai dan berdampak buruk terhadap lingkungan, Bank Sampah Induk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendaur ulangnya menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan seperti pot bunga miniatur rumah, lukisan, tempat tisu, hiasan dinding, dan yang lainnya ini mampu menghasilkan uang tambahan. Biasanya berbagai kerajinan tersebut dijual dengan harga berkisar antara 30 hingga 150 ribu rupiah. Limbah sampah untuk dibuat satu kerajinan, di mana kerajinan ini memang kami pasarkan juga. Di samping dibuat oleh si pengrajin dari bagian divisi produksi, bagian recycle. Jadi dia memanfaatkan dari hasil sampah-sampah yang ada, ya olah sedemikian rupa untuk bisa dijadikan satu kerajinan yang bernilai ekonomi. Jadi yang mungkin yang terlihat sekarang inilah hasil-hasil yang sudah dia produksi, dan ini kami pasarkan lewat media sosial juga. Dan kemudian orang ada datang ke sini pun kami jual untuk masalah barangnya. Kalau memang berminat, berapa ada kecocokan harganya, kami lepas barangnya. Selain berbagai kerajinan, Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menjual hasil daur ulang sampah plastik yang sudah digiling. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan.
Dalam rangka mencegah gratifikasi dan suap, Pengadilan Negeri Banjarbaru akhir pekan lalu melaksanakan kampanye simpatik anti gratifikasi kepada masyarakat. Kampanye simpatik anti gratifikasi digelar di depan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru di kawasan Jalan Trikora pada akhir pekan lalu. Selain mengkampanyekan anti gratifikasi, jajaran Pengadilan Negeri Banjarbaru juga membagikan stiker dan minuman kepada para pengendara yang melintas. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Beni Sudarsono mengatakan, kampanye simpatik gratifikasi dilaksanakan dalam rangka memasuki zona integritas wilayah bebas korupsi WBK. Ia berharap semua masyarakat ikut mendukung dan membantu mencegah tindak gratifikasi dan suap. Hari ini kita menggelar kampanye simpatik dalam rangka kami memasuki zona integritas ya, wilayah bebas korupsi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung tahun ini PN Banjarbaru. Di sini kita ingin mengkampanyekan bahwa kami siap untuk bersih dan terbuka, dan itu butuh dukungan dari masyarakat dan pengguna pencari keadilan yang mendukung itu agar kita sama-sama bisa menjaga ya untuk tidak lagi ada gratifikasi, suap dan lain-lain. Pengadilan Negeri Banjarbaru membuka layanan pengaduan untuk masyarakat melalui aplikasi dan bisa juga melapor secara langsung. Selain itu, semua tempat di pengadilan tersebut juga sudah dipasangi CCTV sehingga aparat tidak bisa melakukan aksi gratifikasi. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Stop gratifikasi.